sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran, bahwasanya di dalam surga itu ada satu rumah ay azimatan jiddan, yaitu agung sekali, besar sekali, bagus sekali. Ini pasati, di dalam keindahannya. Fatankiru, maka membuat kalimat ini isim nakirah, daron, isim nakirah, litazimi, karena mengagungkan kalimat itu, yaitu rumah yang sangat bagus, yang sangat besar, ada di dalam surga. Yuqalu, dinamakan, laha, baginya. Yuqalu, dinamakan rumah itu, laha, bagi rumah itu, Darul Farahi, rumah kebahagiaan. Di dalam surga ada rumah namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Bifathil fa'i, dengan difatahkan fa'nya, warra'i, juga ra'nya farah. Wabil ha'il muhmalati, dan dengan ha yang tak bertitik. Apa itu? As-surur, kebahagiaan. Ayalah tusama, dinamakan, bidzalika, dengan itu, dengan farah, baina ahliha, di antara penghuni-penghuninya. La yadkhuluha, tidak masuk kepada rumah itu, illa, kecuali, man farraha sibyana, orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jadi membahagiakan anak kecil pada masa hidupnya, masih anak kecil. Ayal atfal, yaitu anak-anak kecil, zukuron au inasan, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Punya anak dari kecil kita bahagiakan. Biasanya itu tahapan mendidik anak, ada 3 tahapan. Tiga kali 7 tahun. Dari umur 0 sampai umur 7 tahun, anak itu seperti kita jadikan raja. Kita turutin apa kemauannya. Sebab anak pada waktu itu adalah kemauannya apa saja. Kalau nggak turutin nangis. Anak-anak tahapan. Kita alam, kita agungkan anak kita angkat-angkat. Ya, dia maunya dipuji-puji. Bahkan orang dulu tuh ya disuka nyebut anaknya ganteng atau anak raja dan sebagainya, dipuji-puji anak-anak. Yaitu pada 7 tahun pertama. Begitu dapat 7 tahun, barulah kita tuntun. Kita mulai kasih hafalan ini, hafalan itu, cara ibadah, lain. Begitu dapat umur yang 7, ajarin
ajak ke masjid juga nggak apa-apa. Tapi kita bimbing untuk ibadah. Ya. Di rumah juga begitu. Terus kalau nggak ke masjid di rumah pada sholat, pada belajar, pada ngaji. Ya. Itu dari umur 7 tahun biasa. Proses itu sampai umur 14 tahun. Dari 7 tahun sampai 14 tahun itu proses kita bimbing anak. Dan bimbing anak. Supaya apa? Nanti setelah 14 tahun ke atas bisa jalan sendiri. Udah balik dia kan. Udah 15 tahun, udah balik dia. Itu bisa jalan sendiri. Sebab saat itu sudah mulai dia, kalau sudah balik, sudah mukallaf, anak itu sudah mulai nanggung, mulai memikul kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Sudah kita didik sejak umur 7 sampai 14 tahun tertentu. Hanya anak kalau sudah 7 tahun kewajiban kita, wajib kita perintah dia sholat. Kan ada hadisnya. Kita ajak sholat tertentu. Sampai umur berapa? Umur 10 tahun masih belum juga mau sholat. Itu wajib kita pukul. Wadribuhum dan pukul mereka. Wahum abna'u asyrin. Pada usia mereka 10 tahun. Tapi dipukulnya tidak dengan kekerasan, hanya dengan aba-aba, dengan tangan, cukup dengan tangan pada bagian-bagian yang tidak berbahaya, dari pukul kecil, ringan. Karena harus kita pukulin, tak tonjok segala macam, nggak usah. Ya. Kalau perlu aba-aba aja udah cukup. Soalnya, ya. Gitu. Itu masih perlu. Nanti begitu balik usia 14 tahun, 15 tahun dia sudah bisa jalan sendiri. Kalau dari umur 7 tahun sampai balik, bila mana dia sudah bagus ibadahnya, maka sahlah dia ibadah dan kemudian pahalanya buat orang tua. Kalau belum balik, dia ibadah belum butuh pahala. Dan juga dia kata dia berdosa, belum berbuat dosa, masih belum dapat ancaman, siksaan, azab, belum. Makanya para hakim bila pelanggaran anak-anak di bawah balik itu belum harus mereka di penjara, sebab masih anak-anak, belum balik, belum menanggung larangan yang harus dia tinggalkan yang dilarang, belum juga dia menanggung kewajiban syarat, kewajiban agama untuk sholat dan sebagainya, puasa. Tapi kalau udah balik, baru dia boleh balik. Dari situ mulai anak itu puasa sudah bisa, udah dilatih sama kita puasa sejak umur 7 tahun, 8 tahun. Walaupun itu bukan zuhur dan sebagainya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah balik, barulah dia ibadah dengan benar, pahalanya buat dia. Kalau dia meninggalkannya, dosanya juga dia yang nanggung. Kalau sudah balik. Kalau belum balik, orang tua. Kalau sampai umur 14 tahun anak belum bisa sholat,
belum bisa baca-bacaan, orang tua yang nanggung. Kenapa anak nggak diajar? Ya serahin di sekolahan memang diajarin tuh bacaan-bacaan sholat, baca-bacaan wudhu. Kecuali di sekolah-sekolah agama, ngaji dan sebagainya. Kalau kita nggak sempat mengajar anak-anak kita sendiri, maka serahkan kepada sang guru. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berikan kepada guru. Di mana dia mendidik anak kita. Kenapa? Kita nggak sanggup, nggak ada waktu dan sebagainya. Bukan dilepas begitu aja anak kita. Tetapi sebagai tanda kewajiban kita serahkan kepada guru, mohon dididik anak kita biar dia bisa baca bacaan sholat, bisa melakukan sholat yang benar. Ya. Jadi kewajiban orang tua saat itu. Terus sampai pada balik, masih pengawasan kita, dan terus sampai pada umur 21 tahun. 3 kali 7 itu masih pengawasan kita terus. Ya, jangan sampai ada anak kita yang belum mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu, walaupun dia yang menanggung sesudah 14 tahun atau sesudah dia menanggung, tetapi juga dalam pengawasan kita terus. Jangan sampai dia itu menjelang dewasa itu tidak bisa membawa diri. Ya, jadi ada 3 fase. 7 tahun pertama, ya. Kemudian 7 tahun lagi kemudian sampai 14 tahun. Dari 14 tahun sampai 21 tahun. Nah kalau dia udah 21 tahun ke atas, nah udah. Namanya udah dewasa anak-anak kita. Udah dewasa, harusnya udah dewasa. Bisa ibadah dengan baik, tinggal nambah ilmunya, tambah ilmunya. Terus nuntut ilmu tidak ada pernah batasnya. Sampai tua, sampai lansia, sampai kita masuk liang lahat, baru bebas daripada menuntut ilmu. Ya, kewajiban jalan sendiri dah. Nggak usah makanya disuruh orang tua aja. Kalau udah umur 21 tahun ke atas, jalan sendiri, kita punya semangat sendiri. Jangan masih disuruh aja. Ya. Sebab orang tua udah cukup membimbing kita. Tinggal tambah ilmu dan tambah ilmu, kuliah dan sebagainya. Semangat. Ingin maju masa depan, pengen dapat kerjaan yang layak dan sebagainya. Itu harus punya cita-cita anak-anak. Jadi udah tua bangka, udah lewat dari 21 tahun, dia lagi ngarepin dorongan orang tua semestinya. Harus bisa mampu jalan sendiri. Ya. Jadi kalau perlu masih dorongan orang tua, berarti kita belum jiwa dewasa. Harus didorong-dorong dengan orang tua, berarti kita masih belum jiwa dewasa. Ya, jadilah Anda anak muda yang penuh semangat seperti orang tua. Sebaik-baik anak pemuda adalah yang semangatnya seperti orang dewasa tua. Dan sejelek-jelek orang tua adalah yang semangatnya kendor seperti anak-anak. Nah itu. Khairu syababikum man tasabbaha bisababihim. Wa syarru kuhulikum man tasabbaha bisababihim. Begitu ya. Jadi meniru-niru orang muda, anak remaja yang niru-niru kelakuan ibadah kayak orang tua, itu yang bagus. Tapi sejelek-jelek orang tua yang niru-niru ibadah ikut-ikutan kayak anak muda, nah ini nggak bagus. Malesnya, ya dan sebagainya. Biasanya kan gitu tuh karakter anak-anak masih malas.
Di dalam surga ada satu rumah namanya Darul Farah. Ya. La yadkhuluha, tidak masuk kepada rumah itu illa man farraha sibyana, kecuali orang yang membahagiakan anak-anaknya. Ayil atfala, yaitu anak-anak kecil, masih sobi. Zakaron au unsa, baik laki-laki anaknya ataupun perempuan. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini syumulun, mencakup, meliputi, li atfalil insan, buat anak-anak manusia, orang-orang itu, wa atfalu ghairi, maupun anak-anak orang lain. Dia anaknya sendiri ataupun anak orang lain yang dibahagiakan. Termasuk juga guru-guru ini, guru-guru sekolah. Dari TK, dari guru TK itu yang paling benar-benar harus orang yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Kalau guru TK hendaknya perempuan gitu ya. Kalau guru TPA, TK, RA itu mestinya perempuan yang penuh kasih sayang kepada anak dan lemah lembutnya. Tuh. Ya. Dan dia harus, anak ini harus merasa nyaman. Belajar di situ, ngaji di situ, merasa sayang dengan gurunya, merasa hormat dengan gurunya. Sebab apa? Dia dimanja-manja dengan guru-gurunya, dipuja, dipuji, dengan guru-gurunya dimanja, ya, dengan kata-kata sayang, dengan kata-kata yang menggembirakan dia. Itu adalah sunnah Rasul itu, dengan cara itu. Harus kasih sayang kepada anak-anak. Bahkan guru itu nanti akan mendapatkan rumah di dalam surga yang disebut Darul Farah. Begitu juga guru-guru yang sudah anak-anak di SD sama. Begitu juga yang udah di MTS, SMK. Kalau masih masa belajar, mereka itu perlu kita kasih sayang juga dengan anak-anak kita. Tidak ada kekerasan, tetapi harus dengan adab di dalam mendidik anak-anak. Dan kita harus menjadi tauladan sebagai guru itu. Rawahu Abu Ya'la, telah meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran, bahwasanya di dalam surga itu ada satu rumah. Yuqalu laha, dinamakannya rumah itu Darul Farah, rumah kebahagiaan. Aitu sama, yaitu dinamakan rumah itu bidzalika, dengan Darul Farah. La yadkhuluha, tidak masuk ke dalam rumah itu illa, kecuali man farraha yatamal mu'minin, orang-orang yang membahagiakan kepada anak-anak yatim daripada orang-orang mukmin, yaitu pengasuh, panti asuhan anak-anak yatim. Yang harus dia mendapatkan di panti asuhan itu kebahagiaan, harus mendapatkan dia di situ naungan, perlindungan, pendidikan, cukup pangan,
dan sebagainya di panti-panti asuhan. Makanya pengurus panti asuhan wajar dia akan mendapatkan satu rumah nanti pada surga namanya Darul Faroh. Nah ini rawahu Hamzah bin Yusuf telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Hamzah bin Yusuf wa Ibnu Najjar, juga Ibnu Najjar an Uqbah bin Amir Al-Juhni, dari Uqbah bin Amir Al-Juhni, wa huwa hadisun dhaifun, dan hadis ini tergolong hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini walaupun dia dhaif, tapi kalau untuk menambahkan kehebatan li fadailil a'mal, meningkatkan ibadah beramal, untuk memotivasi beramal beribadah, itu boleh juga dipakai walaupun dhaif. Ya wadzalika li'annal jaza, dan yang demikian itu karena bahwasanya balasan seseorang min jinsil amal, dari jenis perbuatan dia juga. Ya. Jadi faman farraha man laisa lahu man yaprahuhu farrahahu Allah taala bitilkad daril ghaliyah al-miqdaru wat al-miqdar. Jadi bahwasanya balasan seseorang tergantung amalnya. Di sini amalnya apa? Suka membahagiakan kepada anak-anak, membahagiakan anak yatim, membahagiakan anak-anak kecil. Sebagai guru terutama, sebagai orang tua kepada anaknya, dia berikan kebahagiaan anak-anak itu. Nanti di satu saat dia kembali kepada Allah, ada dia punya rumah namanya Darul Faroh. Sebagai balasan dari Allah. Apa artinya? Rumah kebahagiaan. Sebab dia waktu di dunia suka membahagiakan orang lain, terutama membahagiakan anak-anak, bocah-bocah, masa-masa kecil. Ya. Kita juga suka, Pak. Suka ingat gitu kenangan masa kecil, kasih sayang guru, kasih sayang orang tua, kasih sayang siapa saja, tetangga, orang-orang dewasa, kita suka dapat kenangan tuh. Bisa kita ingat tuh siapa, encang apa, encing apa dulu, sayang banget. Ingat tuh. Saya juga sendiri kadang-kadang suka ingat juga. Tapi orangnya udah pada meninggal gitu. Ya, kebaikan-kebaikan itu sama kita. Ya ketika saya kan anak bontot gitu ya, anak bontot, disayang banget gitu ya. Nah, orang-orang juga ikut sayang semuanya. Ingat saya siapa yang baik sama kita, ingat. Dan nggak ada yang jahat. Nggak pernah saya ingat dengan siapa yang jahat apa saya, nggak ada. Nggak ada. Yang saya ingat adalah mereka senang. Kalau dulu kan dari sini mau ke Kreo sana ke batas jalan kaki, Pak. Waktu saya digendong dulu masih kecil, itu ingat benar tuh. Ya, di sawah barat tuh banyak tuh orang-orang bocah-bocah yang pada ngangon. Pada apa di sawah barat dulu kering. Sawah barat. Jalan di sana orang tua kita digendong kita. Itu anak-anak yang pada ngangon ngejar-ngejar kita. Ya, itu ingat itu, ingat. Dari gendong anak-anak yang pada ngangon ngejar-ngejar kita, pengen meluk, pengen nyium, pengen apa gitu sama kita. Masya Allah, masih ingat itu. Dan orang-orang itu udah pada meninggal, udah nggak ada. Ya, tentu nggak ada. Dan dia masuk Darul Faroh tuh yang gitu-gitu, ya, yang membahagiakan anak-anak.
Makanya kita juga gitu ngeliat cucu harus kita timang-timang, kita sayang, ya. Panggil dia si manis, si sayang, si cantik, gitu. Memang harus ya. Ya, jangan suka kita bentak-bentak, omelin, jangan. Ya. Anak masih kecil, dia perlu manja dari kita. Masih di bawah umur 10, ya umpamanya. Udah lewat 10 juga harus tetap kita sayang. Bahkan kadang-kadang orang bilang kepada cucu lebih sayang daripada anak. Tapi itu ya. Tapi juga kita jangan sampai orang tua terutama ibu-ibu membebani orang tua kita di masa tuanya menjadi MC. Apa itu MC? Ngomong cucu. Jadi jangan. Sebaiknya kita menyenangkan orang tua kita di mana dia sudah cukup menyenangkan kita pada masa kecil. Itu wajib itu membahagiakan. Masa kecil kita diberikan bahagia oleh orang tua. Ya, sekarang giliran orang udah tua, kita sudah mulai dewasa, membahagiakan kita kepada orang tua kita. Sehingga ya, hidup kita begitu. Bisa dituai, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Jangan sampai kita dari anak-anak ke orang tua, bayi-bayi tua kita enggak pernah membahagiakan orang tua, jangan. Jadi sudah saatnya kita, orang tua kita udah lansia, udah tua, kitalah yang membahagiakan kecukupan sama orang tua ya. Supaya orang tua kita tetap bahagia. Apalagi di usia-usia senja. Ya, usia-usia tua itu perlu adalah kita merasa bahagia. Bisa ngalamin orang tua kita tua-tua. Apalagi kita ngurusin dia sakit. Kita ngurusin dia lemah. Kita ngurusin dia perluan ini, perluan itu, membantu dia, meringankan dia. Kalau perlu setiap saat kita nawarin sama dia, tenaga, apa yang perlu saya bantu? Apa yang perlu saya bantu? Ya, baik itu bantuan tenaga, bantuan apa saja. Pada orang tua kita, jangan sampai orang tua kita membutuhkan kita dipanggil-panggil sama orang tua, malah seolah-olah seperti pura-pura nggak dengar gitu ya. Aku disuruh-suruh dan sebagainya. Jangan. Itu anak durhaka itu begitu. Ya, durhaka itu yang begitu nggak bakal berkah hidup kita. Kalau kita di masa dewasa kelak nanti, boro-boro kita akan membahagiakan orang tua. Ya, tetapi kita nggak mau menanggung urusan orang tua. Harusnya kita akan kembali membalas budi kepada orang tua kita yang sebetulnya nggak pernah ada bisa kita membalas budi orang tua. Tapi dengan birrul walidain kita lah kepada orang tua kita agar kelak kita insya Allah mendapatkan juga darul farah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Jadi man parroha man laisa lahu man yafrahuhu, barang siapa yang membahagiakan seseorang yang tidak ada orang yang mau membahagiakan dia kecuali kita, kecuali orang itu, parrohallahu ta'ala bitil kadar, maka niscaya Allah Ta'ala nanti akan memberikan bahagia kepada dia dengan hidup di dalam surga, dalam rumah yang namanya ya darul farah. Masih kecil, yang belum balik, la abalahu, yang tidak punya bapak lagi dia, meninggal bapaknya, bukan bercerai, bukan ya, meninggal bapaknya,
la abalahu, tidak ada bapaknya karena sudah meninggal sejak dia masih kecil, itulah anak yatim. Sampai kapan yatim? Sampai usia balik. Kalau udah balik udah bukan yatim lagi sebetulnya. Kalau sudah balik udah bukan yatim lagi. Jadi kalau di sini kita kan kadang-kadang anak walaupun sudah balik karena nggak ada bapaknya, dia masih masa sekolah, belum masa bekerja, ya, belum cari duit, dia masih masa sekolah, masih kita tanggung, kita anggap yatim. Sebetulnya bukan yatim lagi kalau gitu. Ya, udah fuqara masakin udah kelasnya. Udah fuqara masakin. Sebab kalau yatim bukan berarti kita harus membiayai dia, bukan. Ini dan itu. Ya, tetapi mengurus dia. Kalau memang dia perlu tenaga kita, membimbing dia, maka kita bimbing dia. Kalau memang dia butuh dana, biaya, kita ada mampu, maka kita juga. Jadi enggak senantiasa yatim itu adalah harus menerima zakat. Tidak seharusnya. Apalagi yatim-yatim anak orang kaya, yang bapaknya kaya. Sama dengan janda. Ya, jangan setiap janda dapat zakat, fitrah, zakat. Belum tentu bagaimana jandanya, kita lihat. Ya. Kalau jandanya PNS, punya sendiri, punya usaha, nggak perlu. Ya, jadi tergolong daripada fuqara masakin. Sama dengan yatim, nggak semuanya yatim harus kita santunin. Jadi mengasuh yatim itu, Pak, adalah hartanya kita lindungin demi buat kebutuhan dia. Jangan kita rongrong, kita jualin, kita habisin, jangan. Tapi kita jaga hartanya. Jangan sampai nanti kehilangan harta. Sehingga banyak seorang ibu yang punya anak masih kecil-kecil, ditinggal mati sama suaminya. Banyak dia yang gak mau nikah lagi. Demi apa? Ngurusin anaknya. Ini ibu yang paling bagus. Saking membutuhkan dia orang-orang yang bisa membahagiakan anaknya, bukan membahagiakan dia aja. Banyak yang gitu tuh. Ada perempuan-perempuan, walaupun dia udah nggak punya suami, tapi banyak anak-anaknya, dan dia cukup, dia bisa untuk membesarkan anaknya, dia bekerja, dia dagang dan sebagainya. Dia sampai-sampai nggak mau lagi nikah, banyak yang begitu. Ya, sehingga apa? Demi anaknya yang dia sayang. Khawatir dapat suami baru, hanya ingin membahagiakan, ya, orang tuanya aja, ibunya saja, tidak mau membahagiakan kepada anak-anaknya. Anaknya ini yang penting, yang harus kita bahagiakan. Jadi andai kata ada niat ke situ, harusnya niatnya untuk membahagiakan anak itu dan mengasuh anak itu. Jangan sampai hartanya dia belum bisa mengelola harta, maka kitalah yang tua, ya, untuk mengelola hartanya. Jangan sampai tidak terurus sehingga menjadi sia-sia nanti hartanya. Begitu dia dewasa habis sudah, dijual-jualin dan sebagainya. Jadi yatim itu sogirun la abalahu, bukan tidak ada ibu tetapi tidak ada bapaknya, ya. Wa tahsisul yatama fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini yang terakhir nih adalah khusus untuk anak yatim yang dibahagiakan oleh seseorang. Itu kenapa khusus yatim? Innama huwa lil akdiyah, ya. Hanya saja ia lebih kuat, ya, kepada membahagiakan anak yatim. Sebab kalau masih ada orang tuanya, dia dimanja-manja oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya enggak ada, kitalah yang memanja-manja kepada anak yatim. Mudah-mudahan besar manfaatnya.
Ya, hadis-hadis ini menunjukkan kewajiban kita semuanya. Ya, bila mana ada anak yatim, wajib kita membahagiakan dia. Cuman godaannya memang besar. Ya, kadang-kadang anak yatim itu bandel dan sebagainya. Sebab apa? Barangkali karena dia perlu perhatian kita. Dan kita kurang perhatian. Sehingga dia timbul liar gitu kan. Nggak ada yang perhatian dia, ya liar. Akhirnya semuanya dia. Jiwanya tuh ya terpaksa dia harus seolah-olah tidak ada yang membahagiakan dia. Siapa aja dia benci, nakal, jadi sebagainya. Nah karena kurang perhatian kita kepada dia. Makanya kita harus jadi orang tua yang besar perhatian kepada anak-anak kecil, terutama anak yatim. Mudah-mudahan menjadi kesan sampai tuanya kelak nanti. Ya, kayaknya kalau saya di lingkungan sini ya tetap anak-anak kecil yatim atau bukan kita harus sayang. Ya, sebab dia nanti akan ingat sama kita sampai tua, sampai dewasa dia ingat. Seperti anak-anak sini kan anak siapa aja manggilnya Abi gitu kan. Itu sengaja ingin membahagiakan pada anak-anak supaya dia ada kesan tersendiri dalam kehidupan kita yang sudah tua ini. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Berkah anak yatim kita, anak-anak kita, dan kita juga nanti insya Allah diberikan tempat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.